Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, kesempatan kita bisa melaksanakan sholat Isya berjamaah yang saya yakin dan insyaallah nanti kita tarawih dan witir. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua kali lagi alhamdulillah kita sudah melewati ke-29 hari. Semoga apa yang kita kerjakan, yang kita laksanakan menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tadi tidak sempat mencari hilal. Cuma kita ketemu. Kalau sudah ketemu, selanjutnya malam ini kita dipanggil oleh Ustaz Ali untuk ceramahnya. Pak Ustaz, jangan terlalu singkat-singkat, banyak kehidupan. Panjang itu tak rokok, ya kan? Ibu-ibu juga belum lagi belum potong. Nanti bilangnya kami minta dengan yang perempuan kita beli. Jadi yang saya sampaikan, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu ilaha illallah wa assalana Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walau ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Kami hormati Bapak Ibu, saudara-saudara, pengurus Musola Rodatul Ain. Tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapaknya masih bertahan, cuman ibu-ibunya banyak kemajuan. Maksudnya barisannya maju sedikit. Karena lagi ujung Ramadan ini telah sudah seputaran masak kue. Yang hebatnya buat kue dimasak, kalau kita nyicip dinyuknya yang mutung. Jadi kita tes memang kesini berbagai itu hari lebaran untuk tamu. Saking menghargai tamu, jadi kita dinyuknya yang hitam-hitam yang mutung-mutung itu. Jadilah kita pada. Bapak Ibu yang kami hormati, syukur kita kepada Allah ini bukan dengan ucapan, tapi syukur kita kepada Allah ini dengan perbuatan. Perbuatan dijenguk nian di Allah. Kita baca ngomong sembunyi-sembunyi dalam urusan ibadah kepada Allah ini. Sholat terutama. Kita baca orang sembunyi, tak sholat berarti bergerak badan. Ada pertanyaan, Pak Ustaz, yang sholat itu siapa? Nah, pertanyaannya awalnya ini. Kalau kita meninggal, badan kita ini kemana? Hancur. Hancur. Terus yang kembali kepada Allah adalah ruh. Sekarang ada pertanyaan lagi. Kalau sholat itu badan, berarti tidak nyampai. Salah. Yang sholat itu bukan tubuh kita ini. Yang menggerakkan kita itu adalah ruh.
Itu kajian agak tinggi di situ. Jadi ruh yang menggerakkan kita memerintahkan. Kalau kita innalillah, kita lagi inna sholat. Allahu Akbar ya. Tadi kabar terbaru Ustaz Tengku Zulkarnain meninggal dunia. Sikok lagi ulama meninggal. Beliau itu orang yang talenta, yang serba bisa, walaupun keras ceramahnya, tapi kita sejuk mendengar. Talentanya beliau tuh nyanyi baca, main gitar baca. Bukan main gitar ini tekniknya, subhanallah. Tapi memang umurnya dikata tua, masih gagal. Tapi terakhir dia balik ke Pekanbaru itu, ternyata di sana terlibatlah, artinya kena penyakit COVID-19. Jadi jangan yang kita nih, aku berulang-ulang, jangan yang nak berani, jangan perlu takut. Beraninya jangan. Cuman takutnya jangan, apalagi ngato-ngatoi barang ini tak ganti. Terlepas soal India yang mati banyak, itu urusan lah gitu ya. Yang penting itu memang ajar kan. Aku nerima ketika kajian dokter, lagi ceramah, lagi cerita dokter, tak apa, kita dijelaskan. Karena uang ini kadang kalau dijelaskan bantah-bantahan. Kami yang megang, yang diponis kena itu, kenapa aku tak kena uji wong yang ngomong tadi? Diam gitu dengan miling gitu. Angka berani wong ini ngomong. Kalau memang iya, kenapa kami tak kena? Persis penyakit paru-paru. Kalau kita pernah nengok, pernah dengar dan kita mengetahui dan pengalaman, wong yang kena penyakit paru-paru itu, kenapa tetangganya kena, kawan dekatnya kena, mohon maaf, kenapa istrinya tidak kena? Padahal istrinya mohon maaf satu rumah dan satu ranjang. Ya mungkin yang bahasan kita yang terakhir imun tadi kan. Tapi orang lain kena, anak-anaknya ada yang kena, ada yang tidak. Itu orang yang berpandu. Nah jenis ini hampir sama lah. Jadi jangan perlu lagi kita mentang-mentang tidak kena, lagi cak lagi nak nabuk-nabuk dada bahwa kita ini ngaku kalau memang penyakit itu ada, ngaku kami nak kena. Nah kan kau nak kena lagi. Mau baca kita berlindung jangan kena. Na'udzubillah, semua na'udzubillah min dzalik. Tapi sudah di banyak hadis mengatakan ketika orang yang meninggal karena wabah, orang meninggal karena sakit perut, orang meninggal ditimpuk kayu, orang meninggal tenggelam dan sebagainya, apalagi yang berperang dan sebagainya kan, itu zahid namanya. Itu zahid. Zahid ini ada zahid dunia, ada zahid akhirat. Bapak Ibu yang kami hormati, nah rasa syukur kita kepada Allah ini tidak tanggung-tanggung. Nabi Sulaiman saja, Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya Allah, aku bersyukur akan nikmat yang telah berikan kepadaku, nikmat yang telah kau berikan kepada kedua orang tuaku, dan semoga aku menjadi anak yang soleh. Amalan ini, barang siapa yang baca mengamalkan doa ini, tidak di mesin kenian ya Allah. Maksudnya ada baik gitu. Kita ini yang penting apa nak ada itu kan. Nak kesini ada itu ilah. Dapat nak gampangnya. Iya, dapat nak kayu-kayu dia tidak. Pengen nak libur sekali, ada jalan gitu kan. Iya. Capek kan, mutar di luar negeri. Nah sekarang lagi berlabuh di sini. Ya. Tidak tahu dalam zaman dulu tuh berlabuh di dermaga, berlabuh, biarlah apanya kapal berlabuh di dermaga cintaku. Cuma itu zaman dulu karena itu dulu. Keliling. Banyak sejarah-sejarah yang seperti itu kan, tentang artinya rasa syukur kepada Allah. Allah nurunkan ayat surah ya, surah yang pendek tapi panjang maknanya. Surah apa? Surah Inna A'toina Kal Kausar Fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Apa kata Allah? Ya Muhammad, kaulah penunjuk rezeki, kaulah penunjuk rahmat, kaulah penunjuk nikmat. Kage di akhirat ini ku siapkan telaga Kal Kausar. Apa kau ndak di dalamnya ada?
Tapi fasholli li rabbika wanhar. Kerjakan sholat dan berkorban. Mau tidak mau, galak tidak galak, senang tidak senang, kau kerjakan. Nah, maka orang yang dirindukan oleh surga itu salah satunya adalah orang yang sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Tapi nak mengerjakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam ini, koreksilah diri kita masing-masing. Alangkah sungkan walau kesal. Sohor na asar, asar na maghrib, maghrib na isya. Bermarahan terus kita ni baik. Kadang anak kita negur kita, kadang kita negur anak, kadang suami marah bini, kadang bini marah laki gara-gara urusan dan ibadah. Sesuai Nabi Muhammad ketika turun dari Sidratul Muntaha bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Nabi Musa? Ya Muhammad, masih tidak mampu sebenarnya umat kau itu 5 waktu itu. Karena turun naik kan, dari 50 waktu. Uji Nabi tidak kenal, 5 waktu tidak sanggup, tidak percaya kau. Ya sudahlah, pokoknya yang penting sudahlah, pula ada Allah nak minta rendahkan lagi, tidak mungkin. Cukuplah 5 waktu. Woi, ternyata 5 waktu di luar biasa. Sholat yang paling sungkan kita kerjakan, tidak tahu kalau kamu, kalau aku ini. Sholat isya dan sholat subuh. Benar, Riz? Lantaronya, oi. Mulai sudah maghrib, sudah makan, kenyang, nguling. Yang nguling-nguling, yang ngopi-ngopi, yang merokok-merokok, santai. Allah Akbar, nah isya gitu. Mau isya. Kadang lemak masih terbangun ini, ada harapan, nak ambil wudhu. Lah tidur ini. Jangannya ada yang negur. Kalau suami yang lalai bininya negur, atau bininya lalai suami negur, ribut malah itu baca. Aku dah main sholat kamu tu, lade, boy urusan kamu, mula banyak kok pahala kok sekali, nama buat dosa lo. Aku nak kerja sampai tahajud, yalah tahajud. Kan terbangun malam kan. Memang kalau kita tidur cepat biasanya bangunnya lebih cepat. Tapi kalau tidurnya molor pasti bangunnya lebih molor. Tapi tidak tahu kehendak Allah. Karena kita ini seharusnya kerja kelah dulu. Menurutnya awal waktu kerja kelah. Tapi tidak nak molor tadi, nak menjelang, nak sholat tahajud biar dapat amal tahajud pula sholat isya. Tadi bagus. Ternyata terdengar dari kejauhan, salatu khairun minan naum. La ilaha illallah, la subuh. Isya lewat, tahajud jauh sekali. Nah, mulai kita ke depan sama-sama gitu. Bukan aku nak ngomong-ngomong, kita sama-sama. Pokoknya apa nisa tu kerja kelak. Nak cepat, nak lambat, nak zikir kerja kelak. Mana tu lewatnya. Isya. Itu pemarahan kalau sampai kita nasihat-nasihat main-main. Lajulah kamu ini. Laju kamu masuk surga. Aku terserahlah. Aku gitu. Bukan soal terserah gitu. Kaki kamu itu bangun, tidak bangun lagi. Nah, kamu nyumpah aku lagi. Laju marah sama marah aku. Gara-gara kamu tidak bangun lagi. Nah, jadi nyumpah. Memang nyumpah ni anu tidak bangun lagi kan. Setelah kita sadar dari kejauhan as-sholatu khairun minan naum, itu jangan harap langsung bergegas pergi, masih urusan banyak niat, ke kamar mandi dan sebagainya. Aku berkali-kali memang sesudah azan itu lambat sedikit lah untuk qomat. Apalagi yang azan as-sholatu khairun minan naum, nah, itu agak bagus itu. Karena azan itu artinya lebih baik sholat daripada tidur, agak marah iki. Yo, kalau marah dikit kan. Tapi kalau yang azannya salatu khairun minan naum, nah itu selimutnya lah ke kaki ditarik lagi ke pucuk itu. Kena lemak nian, karena terjemahannya lebih baik sholat daripada tidur. Allah kalau maklum tu. Kenapa sesudah azan itu agak dilamakan? Karena urusan kita di rumah ini banyak nian. Lah sudah ke kamar mandi, serba salah. Tidak diteruskan di kamar mandi, tadi ada masalah waktu sholat. Akhirnya di kamar mandi lama.
sudah dua kamar mandi, nak nyari pintu kunci rumah dulu, nak nyari, nah terlambat nak jalan dah jauh, nak bermotor dari kunci motor, gagal. Nah baru keluar rumah, uanglah sudah Bismillahirrahmanirrahim, sudah terlambat begitu, masuk lagi. Jadi artinya usaha kenian agak dilambatkan. Atau penganjur di masjid itu kalau bisa di selawat dulu, atau yang Astaghfirullah Rabbal Baroya, Astaghfirullah minal khatoya 3 kali. Rabbi zidni ilman nafi'an, wa wafidni amalan maqbulan, wa habli rizqan wasi'an, wa tub alayya taubatan nasuha, wa tub alayya taubatan nasuha. Jadi kita yang rasa dah galak ke masjid tapi terlambat, masih gitu. Itulah. Ya. Jadi kalau sudah ini tuh berdoa, Rabbi zidni lah, doa itu tadi istighfar, Rabbinya lah mantap. Mudah-mudahan ke depan. Jadi kita sudah 29 hari mengerjakan, artinya 29 ya, mengerjakan yaitu amalia Ramadan ini. Semoga amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu. Jadi balik bersurah inatan. Ya Muhammad, laku berikan segala nikmat dan rahmat, tinggal lagi kau pasal li rabbika wanhar. Galak kau semayang, rasa syukur kau kepada Allah itu. Tapi yang menyenangkan Nabi Muhammad ketika itu, dia diteruskan pasal li rabbika wanhar, inna sani'aka wal abtar. Siapa yang benci kau ya Muhammad, puji Allah itu, balik urusan ke aku, bukan urusan kau. Jadi kau beda uang. Jadi kita juga cari itu. Ada baik kita ni kan, ada orang agam, ada orang dagang. Kalau kena manuang itu, dia terus cek kalimah, ada baik kan? Iya. Makanya ada orang bertemu dengan aku, bawaannya biasa baik, bersepan, baju kaos. Aku dah nyangka, lu ketemu di masjid. Nah, lah. Mungkinnya malu tadi kan, nak berian, lu kata kaki, dah rumah kan. Kadang-kadang manusia juga nak mana, siapa sedekah? Bukan sedekah main ngisa gitu. Bukan sedekah manjang, nah itu. Jadi biarlah, salah satu dakwah yang paling hebat itu bukan berarti dakwah banyak dakwah nih. Dakwah bilhal yang paling terutama, dakwah bilhal itu untuk diri sendiri. Tidak usah ngajak kita pergi di jemaah Allah, lama-lama yang melihat kita itu akan berubah sifatnya. Pasti lambat laun akan berubah. Tidak usah nak marahan nak ajak, tidak perlu. Perlu, tapi ada juga kadang-kadang tuh risih. Dua solat ini yang luar biasa. Kalau sudah kita kerjakan dua solat ini dengan istiqomah, mudah-mudahan solat yang lain itu akan lebih nyantai dan lebih lemak. Yang dua ini pentingnya. Makanya solat Isya itu ditambah oleh Allah bagaikan solat malam. Barang siapa mengerjakan sholat malam itu, barang siapa mengerjakan sholat Isya itu, dia tidur dijaga oleh Allah dan malaikat, dan sampai pagi sudah dosanya diampuni oleh Allah. Bayangkan, hebat sholat Isya. Nah, sholat subuh ini, maka rindunya Allah kepada surganya kepada orang yang sholat subuh itu, bahkan sholat sebelum subuh itu sunnah. Barang siapa yang sering mengerjakan sholat sunnah sebelum subuh, dia bagaikan mendapatkan dunia dan seisinya jadi milik. Jadi kaya gitu. Aman itu kalau kita lihat dunia dan seisinya. Itu sholat sunnah sebelum subuh. Apalagi sholat subuh yang memang wajib. Dan surga rindu juga kepada orang yang sesudah sholat subuh tidak tidur menjelang duha. Nah, cuman bulan Ramadan agak sanggup gitu. Balik dari subuh itu pasti ngantuk bermain. Nah, kita bangun malam jam 4, jam 3. Mungkin dimaklumi. Tapi kalau setiap hari sholat subuh tidur menjelang duha, itu orangnya fakir ilmu, fakir rezeki,
fakir kawan dan fakir sahabat. Fakir itu miskin aku. Mana ngetesnya nggak jelas. Kalau kita punya ayam, aku ngetes ayam ke rumah tuh, kena tak berkandang tuh. Itu jam 4 tadi bawa galau itu ayam tuh. Dengan anak-anaknya. Padahal dia tadi malamnya disangkar di dalam di pucuk. Begitu jam 4 sudah dibawa. Ya Allah, benar nianjung gitu dulu. Kamu bangun siang, rezeki kamu dimakan ayam. Ya nian. Jam 4 tadi bawa galau. Anak-anaknya diajak nih bawa. Allah hebat ayam. Nah, makanya wajar kalau sampai kita tidur sampai menjelang siang itu, sesudah subuh itu. Tapi yang lebih hebat lagi, mana ada main subuh. Nah, ada pertanyaan, Pak, dia nih main subuh tapi tidur siang. Nah, itu lebih parah lagi. Sudah tidur lah subuh lagi, tidur sampai siang lagi. Kita fakir, apalagi tidak main bangun jam 9, tidak main subuh lewat dan sebagainya. Tidak baca ngomong. Yang jelas kita berharap ini, kalau kita menunda panggilan Allah, maka Allah menundakan segala apa yang kita kerjakan di muka bumi ini. Tapi berusaha teruslah pokoknya kita. Kalau di Ramadan ini 1442 Hijriah ini, mari kita koreksi diri masing-masing. Kalau selama ini kita lakukan, kita berusaha untuk merubah kesulitan. Nah, dilarang lagi jangan tidur menjelang asar, sesudah asar menjelang maghrib. Kamu yang di depan nih, yang gadis-gadis kok, nah itu hobi galau tidur. Kadang aku terus terang bayar aku nih, kadang pergi pagi balik setengah 6. Tidak tahu nih gitu. So mudah-mudahan kamu tidur sampai asar. Barang siapa tidur sesudah asar menjelang maghrib, itu dikeraskan hati. Dikeraskan hati, pemarah, perunsing, ada galak tuh. Kemudian mendekati stres, jangan main-main. Namun nyengoknya kita sama-sama jengok anak-anak kita di koreksi baik. Sama nonian kalau dia tidur sesudah asar maghrib, itu luar biasa. Kalau kita dulu dipanggil wong tua, siano bergerak langsung. Sekarang ini kalau dipanggil jangan main-main, diam. Apalagi punya handphone situ sewa, ya Allah. Kadang manggil lewat WA keluarga. Oh, jawab lagi dalam satu rumah pakai WA. Jawab apa lah daripada ejak. Pokoknya itu. Mudah-mudahan kita dalam Ramadan ini tentunya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena aslinya kita melaksanakan Ramadan ini, karena di bulan Ramadan ini bulan pengampunan, bulan keberkahan, bulan turunnya Al-Quran. Setidak-tidaknya walaupun tidak sempat kita membaca Al-Quran, kita sholat itu sudah membaca Al-Quran. Kalau sempat bacalah Al-Quran itu sebaris, dua baris besok. Sekarang ada ini lagi, kita ada terhenti halangan lagi. Walaupun kita ada di mazhab, kita sudah masuk di konten di apa itu di handphone kita sudah. Nah 1 juz dan 5 juz baca. Sekali lewat kita nyengok bayar Allah. Yang hebat tuh nyengok bayar Quran itu boleh pahala. Nyengok bayar. Lagi ngampun masuk Quran, alam cepat. Ya aku udah macam dah, nyengok bayar. Ya ngaku memangnya? Nyengok bayar. Nyengok bayar. 3 yang nyengok bayar boleh pahala. Nyengok huruf Al-Quran, nyengok muka orang tua, seorang tua lah tua nanti nyengok mukanya. Sudah tu nyengok Kaabah. Kalau Ustaz nak Kaabah tu malah jadinya. Dah, nyengok gambar. Maka ada di rumah tu ada kau beli ada almanak tu 10,000 beli apa? Nyengok. Sudah tu pek. Nah kita dah kata ya sebenarnya. Mandang Kaabah, ya Allah, ya. Mandang aja dilah. Ya, nah itu 3 itulah yang nyengok baik boleh pahala. Dikulangi nyengok Kaabah dan gambarnya, nyengok wajah orang tua, kemudian nyengok huruf Al-Quran. Gitu. Mungkin ini kita berharap. Kadang-kadang kita payu, ngomong anak kita, jengok aku nih, berat. Iya. Minta jengok gitu. Padahal seharusnya dia melihat kita supaya dia dapat pahala. Dan atau sebaliknya kita jengok orang tua kita biar kita dapat pahala.
Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang dapat aku sampaikan. Yang jelas kita harap musola ini termasuk musola yang bagus, unik, keren lah pokoknya. Mudah-mudahan ke depan bukan sekedar Ramadan lain berisi, di hari-hari yang lain bisa berisi. Sekali kumpul-kumpul kita di masjid di musola ini berisi juga kan. Ada yang program-program sebulan sekali, sebulan 2 kali, adakan kegiatan-kegiatan ke depan kan. Bisa atau ibu-ibu ada aktifkan majelis taklim. Jangankan majelis taklim di masjid Salim Hidayah itu lagi jalan. Sekali-sekali mereka dipindah ke sini bisa. Oh, kita juga kalau dari sini juga ke sana. Uang dari kampung kita juga ke situ. Nah sekali aku sebulan 2 kali umpama. Di situ sekali, di sini sekali. Uang dari situ nyebrang ke sini, kita nyebrang ke situ. Ada gurunya itu. Kalau salah guru tuh ada namanya Aminah Azhara dari Mesat. Kori itu Dewan Hakim Murau Utara. Kalau belajar ngaji, semuanya ibu-ibu, aku lagrinya jadi imam di belah sana. Sama di sini juga ada. Karena mereka nggak belajar kalau tertil ini ya Allah. Jangan-jangan ini koleksinya gitu pasti kan. Banyak salah tuan gitu. Karena dia belajar dengan ibu-ibu Dewan Hakim. Memang ahli MTQ. Ya itu ya. Mudah-mudahan ke depan artinya kita ada perubahan-perubahan. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang sudah dapat sampaikan. Mohon maaf jika selama ini ada salah-salahnya ya. Kemudian ada mungkin bacaan-bacaannya ada yang kurang. Bisa jadi ada rekaan yang salah. Seharinya tegak, ternyata duduk, kamu ucap subhanallah. Nah itu bagus. Jangan didiamkan. Subhanallah, subhanallah. Nah, itu. Mula subhanallah masih juga ada ingat. Ditarik ke belakang memang ganti barunya. Tapi kamu di belakang cukup. Jangan kamu berteriak keluar di belakang subhanallah, batal. Ibu-ibu itu memberi tanda itu. Memberi tanda. Tapi jangan lagi kacau dulu. Iya, ada caranya. Nah itu ibu-ibu kalau mengingati ada yang salah di depan. Kalau anak langsung ucap subhanallah. Jadi mohon maaf. Kemudian artinya aku jujur baik mohon maaf terutama soal sholat aku ini cepat nian. Mungkin kamu ketemu orang lambat, ketemu orang cepat. Nah aku agak cepat, aku sedang, pokoknya aku ngerasa aku agak cepat. Soalnya kalau berusaha untuk lambat, memang aku tidak bisa juga kayaknya lambat. Kalau aku lambat, aku yang ngantuk dah. Tadi kapan? Oh lambat. Iya, agak lambat alhamdulillah. Tapi mau lambat itu asli. Itu sebenarnya ngapa aku lambat tuh? Kekenyangan. Allahu Akbar. Jangan banyak pantangan di bulan Ramadan. Nikmati baik. Aku udah anti wong tak minum es sebenarnya. Sebenarnya ketika kita haus, ketika kita udah benar-benar dingin dan campur manis itu lemaknya luar biasa. Itulah Allah menunjuk kenikmatan itu. Tapi kita haus, kawan-kawan kita minum baju panas. Aku udah ini. Ya sudah ajalah yang minum baju panas. Aku mohon maaf karena aku merasa gini. Es itu juga ciptaan Allah. Mudah-mudahan segalanya jadi Allah. Jangan berlebihan. Jangan terlalu banyak. Tapi rata-rata uang yang banyak minum es itu dulu kalau tahu mungkin itu ada. Ya kemudian. Oke Ibu, mungkin itu yang dapat aku sampaikan Bapak. Mohon maaf jika ada ini salah. Dan insyaallah kita di bulan ini di Idul Fitri ini sholat berarti kita ya.